Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Hari Rosidin SPDI dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Anak-anakku sekalian, minggu kemarin kita telah membahas materi tentang pengertian serta pembagian Asmaul Husna berdasarkan kelompok-kelompoknya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai makna Asmaul Husna dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, mengapa kita mempelajari materi tentang makna Asmaul Husna dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Karena melihat fenomena di zaman sekarang bahwa manusia atau orang muslim kebanyakan tidak memahami apa implementasi dari Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling kecil adalah Allah itu Maha Adil, Al-Adl. Akan tetapi implementasinya manusia di zaman sekarang ketika diberikan sebuah tantangan ataupun permasalahan, kebanyakan manusia itu tidak bisa adil. Ada istilah yang mengatakan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, itu yang jadi permasalahan mengapa kita mempelajari materi tentang makna Asmaul Husna dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika seseorang tidak mengetahui makna Asmaul Husna dan implementasinya, manusia akan salah arah, salah kaprah, dan tidak mengetahui atau tidak memahami makna Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mempelajari materi kali ini adalah diharapkan seluruh peserta didik SMA PGRI 31 Pangalengan memahami makna Asmaul Husna dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, makna Asmaul Husna dan implementasinya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah Ya Karim atau Al-Karim, yang artinya Maha Mulia. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Maha Mulia karena Allah Subhanahu wa taala sangat mulia. Implementasi yang bisa kita ambil dari nama Asmaul Husna, makna Al-Karim yang pertama adalah menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua adalah selalu bersikap lapang dada dan pemaaf terhadap orang yang telah menzalimi kita. Yang ketiga adalah senantiasa empati dan simpati yang tinggi kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang keempat adalah menunaikan amanah yang diberikan kepada kita. Yang kelima adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan cara bertakwa kepadanya, mentaati segala peraturannya dan menjauhi semua larangannya. Makna Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Mu'min, yang artinya Maha Pemberi Selamat atau pemberi rasa aman pada semua makhluknya. Implementasi yang bisa kita ambil yang pertama adalah memberikan rasa aman kepada siapapun, baik dari segi lisan ataupun tindakan tanpa merugikan orang lain. Yang kedua adalah tumbuhnya sikap optimis, tegar dalam menghadapi semua cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Kemudian yang keempat, mentaati peraturan dalam menjaga keselamatan dan keamanan diri sendiri maupun orang lain. Dan yang ketiga, makna dalam Asmaul Husna yaitu Al-Wakil, yang artinya adalah yang mencukupi ataupun menjamin. Implementasi yang bisa kita ambil dari makna Al-Wakil yang pertama adalah senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan penjagaan
baik dalam penjagaan agama maupun penjagaan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari berbagai macam kejahatan ataupun mara bahaya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kepedulian terhadap urusan saudara-saudaranya yang seiman dimanapun berada. Kemudian yang keempat adalah menjaga segala hal yang diamanahkan kepada diri kita terkait urusan kemanusiaan dengan penuh keikhlasan dan penuh tanggung jawab dan rasa semangat. Yang kelima adalah menjadikan diri agar dapat memberikan manfaat kepada orang banyak. Kemudian yang keenam adalah menyandarkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, makna Asmaul Husna pada nama Al-Matin yang artinya zat yang sangat kuat. Bentuk implementasi dari makna Al-Matin ini yang pertama adalah memiliki tekad yang kuat dan menjaga keutuhan. Kemudian hanya berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan hawa nafsu agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif ataupun hal-hal yang dapat membahayakan dirinya ataupun orang lain. Kemudian yang keempat adalah memiliki prinsip dan pendirian yang kokoh untuk mengajarkan atau menyebarkan agama Islam. Kemudian yang kelima, makna Asmaul Husna pada nama Al-Jami yang artinya yang maha penghimpun. Bentuk implementasi yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah menguatkan semangat persatuan dan kesatuan sebagai umat muslim. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah antar sesama umat muslim. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan sikap toleransi antar sesama umat muslim ataupun antar sesama umat dalam bernegara. Kemudian yang keempat adalah mengajak umat Islam untuk senantiasa agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Anak-anakku sekalian, makna Asmaul Husna yang keenam yang akan kita bahas adalah Al-Adlu, yang artinya maha adil. Allah Subhanahu wa taala sangatlah adil. Dia tidak akan membedakan umatnya hanya dari segi fisik, ganteng, cantik, kaya, miskin, pintar dan bodoh, melainkan Allah Subhanahu wa taala melihat umatnya berdasarkan amal perbuatannya dan amal ibadahnya selama hidup di alam dunia. Bentuk implementasi yang bisa kita ambil dari makna lafaz Asmaul Husna Al-Adlu yang pertama adalah memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang dalam kehidupan sehari-hari tanpa melihat status sosial ataupun status fisik seseorang. Kemudian yang kedua adalah menetapkan suatu hukum kepada siapa saja yang melakukan kesalahan dengan hukuman yang seadil-adilnya. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya menetapkan suatu permasalahan pada tempatnya tanpa memandang sebelah mata ataupun karena hal lainnya. Kemudian yang keempat, tidak melakukan keberpihakan terhadap orang yang bersalah. Dan yang kelima adalah berperilaku sportif dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, yang ketujuh adalah makna Al-Akhir yang artinya adalah maha akhir. Bentuk implementasi yang dapat kita lakukan terhadap Asma Allah Al-Akhir yang pertama adalah menjadikan Allah sebagai
tujuan kehidupan kita dalam beribadah. Kemudian yang kedua adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu kekal. Kemudian yang ketiga adalah menyadari bahwa kematian itu pasti akan datang dan pasti akan terjadi. Sebab itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Namun sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, seperti biasa kalian mengisi absen di link di bawah ini. Nanti kalian mengisi absen beserta soal yang akan Bapak berikan di link di bawah ini ya. Jangan lupa dikerjakan ya. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Minggu depan kita akan membahas materi hikmah dalam mempelajari Asmaul Husna. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.